Nah, itu yang kita harus perhatikan. Kerajaan Allah. Kita mempelajari dalam kitab Matius. Karena mereka akan mempunyai kerajaan Allah. Nah, kita melihat lebih lanjut. Dan di sini kita melihat bahwa Yesus menegaskan bahwa kerajaanku bukan yang kau lihat di dunia. Memang kau menikmati kenikmatan duniawi, mujizat-mujizat aku lakukan. Kau melihat orang mati dibangkitkan, orang mau berjalan, orang buta melihat. Itu mujizat secara jasmania yang kita alami. Tetapi sebagai makhluk spiritual yang Yesus inginkan dalam kehidupan mereka, tidak terjadi perubahan itu yang namanya pertobatan. Adalah kembali orang yang berbalik dari manusia duniawi menjadi manusia rohani. Yang dikatakan apa? We are spiritual being with the human experience. Kita adalah makhluk rohani dengan pengalaman jasmani. Pada waktu kita bertobat, pada waktu kita belum mengenal Kristus, kita melihat tanda ajaib. Kita melihat mujizat yang terjadi. Kita menganggap bahwa semua yang terjadi hanya suatu fenomena keajaiban. Itulah pola pikir yang manusia duniawi dengan pengalaman rohani melihat. Tetapi waktu kita kembali kepada bertobat, terjadi perubahan. Kita bukan lagi manusia duniawi tetapi menjadi manusia rohani dengan pengalaman jasmani. Nah, itu yang Yesus ingin tanamkan pada murid-muridnya. Mereka nggak nangkap. Tetapi kemudian kita lihat lagi di dalam Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Paulus menegaskan lagi. Bukan soal makanan dan minuman. Bukan soal mujizat yang terjadi pada saat Yesus ada. Bukan soal kesembuhan ilahi yang terjadi pada waktu kita mengalami. Kalau kita hanya terpaku pada itu, pola pikir kita tidak lebih dan tidak kurang seperti murid-murid pada saat itu. Tetapi kita mempunyai kerajaan yang bukan makan, tapi soal kebenaran. Bicara kebenaran apa? Firman Allah. Siapakah firman itu? Yesus sendiri. Jadi orang yang hidup di dalam ruang lingkup kerajaan Allah harus menerima kebenaran firman Tuhan secara utuh. Bukan dipilah-pilah. Dan kemudian mempunyai damai sejahtera. Apa itu damai sejahtera? Saudara? Kita bisa nggak berdamai dengan diri sendiri sebelum kita berdamai dengan orang lain? Seringkali kita berusaha berdamai dengan orang lain, tetapi diri sendiri kita tidak bisa berdamai. Itu banyak terjadi. Kenapa kita sampai stres? Kenapa kita sampai ngalamin hal yang aneh-aneh? Karena kita tidak bisa mendamaikan diri sendiri. Tidak bisa menerima keadaan diri sendiri. Kenapa? Kalau kita tidak bisa berdamai dengan diri sendiri, kita tidak bisa berdamai dengan orang lain. Kenapa? Kita perlu, saudara, kalau kita mengalami masalah, seringkali kita menyalahkan diri sendiri kan begitu. Kenapa ya aku begitu? Bahkan Paulus pun mengalami sindrom ini. Dia mengatakan, aku ingin melakukan yang terbaik, tetapi yang kulakukan sesuatu yang tidak benar. Aku celakalah selama aku hidup di dalam tubuh daging ini. Itu yang namanya, loh kita kadang-kadang ngalamin ini saudara. Kita nggak bisa berdamai dengan diri sendiri. Nah pada saat itu terjadi tidak ada ketenangan, tidak ada kerajaan Allah. Karena kita adalah warga kerajaan itu. Kapan? Apakah kerajaan Allah setelah kita mati? Bukan. Dikatakan oleh Paulus dalam surat Roma ini tadi. Soal firman Allah dan damai sejahtera. Sebelum kita mengalami damai dengan orang lain, kita harus bisa berdamai, bisa mengampuni diri sendiri. Kalau kita nggak bisa mengampuni diri sendiri, saudara, susah saudara. Itu adalah pergumulan kita hadapi sehari-hari. Bahkan jangan saudara anggap bahwa itu hanya semua orang. Hamba-hamba Tuhan pun mengalami. Paulus kurang apa? Kurang apa dia? Tapi dia perlu berdamai dengan diri sendiri. Nah, damai sejahtera yang abadi, yang mempunyai sifat rohani yang tinggi, itu perlu di dalam kebenaran firman Allah. Tanpa kebenaran firman Allah, saudara lihat urutannya. Apa soal kebenaran firman Allah dan soal
baru bisa damai sejahtera. Dan kemudian apa berhenti sampai situ? Enggak. Sukacita oleh Roh Kudus. Tanpa meterai Roh Kudus itu semua akan lewat. Kenapa murid-muridnya bisa begitu? Waktu Petrus ditantang oleh Yesus di tepi danau sebelum Yesus kembali ke surga. Dia tanya 3 kali tuh. Simon anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali dia tanya. Dia tetap gak bisa jawab dengan kasih yang Yesus minta. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari orang-orang ini? Apa engkau mengasihi aku tanpa pamrih? Aku mengasihi engkau hanya sebagai guru dan sahabatku. Tapi untuk mati buat engkau nanti dulu. Kenapa? Karena kuasa Roh Kudus belum turun ke atas mereka. Kapan dia mengalami sukacita itu? Dengan sukacita memberitakan firman Allah. Pada waktu Roh Kudus turun ke atas mereka. Mereka berkumpul dalam kamar loteng dan Petrus dan kakaknya bangkit. Dia tidak takut. Dan berapa orang yang bertobat pada hari itu? Sudah bayangin. Kebangunan rohani terbesar terjadi pada waktu meterai Roh Kudus itu turun ke atas kehidupan. Kebenaran mereka menerima firman Tuhan. Mereka sudah diperdamaikan dengan Allah dan diperdamaikan dengan diri sendiri. Tetapi tanpa kuasa Roh Kudus, dia tidak bisa menjadi warga kerajaan surga. Jadi dalam hal ini kita adalah pola pikir manusiawi dan paradigma yang kita harus rubah. Pola pikir manusiawi harus dirubahkan. Kenapa? Karena pola pikir kerajaan Israel lain dengan pola pikir kerajaan Allah. Nah, itu terjadi. Karena itu paradigma kita mulai hari ini kita harus berubah. Yesus sudah kembali ke surga dan dia akan kembali. Dan pada saat dia kembali, dia tidak akan kembali sebagai bayi. Siapkah kita menonton? Jangan menunggu Yesus kembali kita merasakan bahwa kita menjadi warga kerajaan. Saat inilah saatnya. Minta itu kuasa Roh Kudus. Sehingga paradigma kita berubah. Menjadi paradigma warga kerajaan. Next. Ini yang seringkali menjadi pertanyaan, saudara. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Kapankah? Matius 24 ayat 36 dikatakan. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak dan anak pun tidak. Hanya Bapa yang sendiri. Kita lihat di ayat yang 24 dan 29, ayat pasal 24 ayat yang ke-29. Balik ke depan saudara. Segera sesudah siksaan pada masa itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Kapan? Ada pelajaran yang namanya eskatologi menafsirkan. Nah, kita melihat saudara-saudara perhatikan ya. Dengan adanya COVID-19. Begitu marak toh pengajaran-pengajaran yang ada di YouTube. Pendeta berlomba-lomba. Kalau yang positif gak apa-apa. Dan banyak lagi yang gak positif saudara. Berantem di medsos. Itu kan bikin malu saudara. Itu bukan pola pikir warga kerajaan. Bahkan kemudian orang seenaknya menafsirkan kedatangan Kristus seenaknya saja. Loh, ini anak gak tahu. Lah kok kita yang di sini bisa menafsir gini macam-macam. Ayo. Makanya kalau kita tidak mengerti firman Allah dengan benar, kita akan terombang-ambingkan. Narasi yang ada. Saudara lihat, perhatikan pada saat ini. Yang terjadi di dunia saat ini adalah perang narasi. Narasi dibentuk untuk apa? Kan banyak terjadi hoax segala macam. Itu untuk mengubah pola pikir manusia. Nah kalau kita memberikan porsi banyak kepada narasi yang gak benar, paradigma kan kita bergeser loh. Saudara main-main saudara. Nah tapi kemudian yang bikin narasi gak benar ini banyak-banyak pendeta-pendeta saudara. Karena mereka ingin menunjukkan dia punya kebolehan dan ingin menunjukkan dia ingin dikenal. Self aktualisasi diri kan gitu. Banyak terjadi. Nah, kalau saudara mendengarkan itu, kelihatan memang firman Tuhan.
Tetapi kalau saudara tidak mengenal sebagai warga kerajaan tadi adalah soal kebenaran. Orang bisa bilang, oh Yesus, bahkan beberapa tahun yang lalu ada tahu tuh sampai ngumpul sendiri di puncak, semua rumahnya dijualin, Yesus datang malam ini. Lah orang pinter-pinter lah kok bisa percaya loh. Kan aku lah bingung gitu dah. Ya saudara. Tapi kadang-kadang karisma yang terjadi saudara, itu terjadi penyesat-penyesat. Nah penyesat itu bukan datangnya dari luar, seringkali datang dari orang yang mengaku dirinya Kristen. Nah itu kita perlu berhati-hati saudara. Kapan itu? Kalau sini diberikan tanda-tanda apa? Siksaan masa ini, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak. Nah waktu ada terjadi gerhana matahari total, orang bingung, wah ini kedatangan Yesus. Kan gitu. Yesus sendiri bilang, kau tanda-tanda zaman, kau tanda mengenai cuaca kau bisa meramalkan. Bintang kau pernah, tapi tanda-tanda akhir zaman kau nggak mengerti. Tetapi apa yang kita menjadi tanda-tanda akhir zaman? Kalau sini dikatakan ada bencana segala macam. Tapi kok saudara melihat lagi, apakah sih yang menjadi masalah yang membuat kita menunjukkan bahwa itu di zaman akhir? Kan dalam Timotius dikatakan bahwa orang manusia akan menyintai dirinya sendiri, tidak memperdulikan agama, tidak menghormati Tuhan. Nah itu kemudian oleh PGI dirumuskan menjadi 3 jenis ilah zaman ini. Apa itu? Hedonisme, materialisme, dan individualisme. Nah yang marak pada saat ini adalah hedonisme. Gaya hidup hedonisme itu masuk ke dalam gereja. Nah kemudian dari situ disusupin narasi-narasi yang membentuk informasi yang salah. Ada kampanye disinformasi yang menyesatkan. Nah kemudian dalam itu kemudian diikuti juga dengan ramalan-ramalan kapan Yesus datang. Nah ini saya pernah, waktu ibu saya belum meninggal dan saya dulu suka iseng juga. Kan mama kalau anaknya bandel kan selalu bilang, udah jangan begini, Tuhan Yesus sudah mau datang, udah gitu. Terus itu waktu saya masih SMA kelas 1. Sampai saya udah tua, mama saya udah tua, saya tanya, mah katanya mau datang, mana kok belum. Saudara bayangin saudara. Kadang-kadang kampanye mengatakan Yesus akan segera datang hanya digunakan untuk mengintimidasi seseorang. Itu juga nggak benar juga. Tapi ada benernya juga supaya kita hati-hati. Saya tanya kapan datang? Bersikaplah engkau sebagai orang Kristen seolah-olah Tuhan Yesus datang ntar malam. Lah kalau datangnya ntar siang, sudah siap nggak? Memang segera. Jadi kita yang penting apa? Dengan begitu kita apa? Harus waspada dan sober, sadar. Itu yang kita kehendakin. Nah, kalau kita kapankan adalah penafsiran masa dan tanda yang menyertai. Coba perhatikan. Penafsiran masa ini yang jelas apa? Individualisme kuat. Hal-hal sikap manusia yang nyelelek banyak saat ini. Kan gitu. Yang aneh-aneh ada. Itu memang sudah tandanya. Tapi kapan? Ya sudah dekat. Karena itu perlu kuasa Roh Kudus untuk menjaga iman kita. Supaya kita jangan sampai kalau Yesus datang kita ketinggalan. Karena waktu Yesus datang, tidak lagi dikandang. Dia akan datang sebagai hakim yang adil. Itu janji firman Allah. Jadi yang pertama tadi adalah mengenai kerajaan, yang kedua mengenai kapan kaki. Dan kita bisa menafsirkan cuaca, tetapi menafsirkan masa kita nggak sanggup. Hanya tahu, oh ya. Kemudian, tetapi yang ekstrim juga seolah-olah bikin tanggal. Nah itu sudah hati-hati. Tetapi satu hal yang jelas. Kita harus hidup seolah-olah Yesus datang sebentar siang atau sebentar malam. Dan kita melihat tanda-tanda yang menyertai sudah banyak pada saat ini. Kejahatan makin menjadi-jadi. Dan kalau sudah lihat lagi, salah satu tanda adalah bahwa Injil telah diberitakan ke seluruh dunia. Loh sekarang sudah loh saudara. Dengan adanya medsos.
Nah itu terjadi. Jadi apa? Kesimpulannya apa? Memang sudah dekat, cuman kapan? Seolah-olah nanti malam. Tapi saudara jangan anggap bahwa nanti saya bilang nanti malam Tuhan Yesus datang kemudian saudara jualin semua. Enggak saudara. Seolah-olah Tuhan mengambil sikap merubah paradigma hidup. Seolah Yesus datang dalam apa? Berarti kita harus waspada dan berjaga. Itu saudara. Yang ketiga, next. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kuasa dan anugerah. Kuasa dan anugerah. Itu yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Di dalam Ibrani 10 ayat 32 sampai 33. Ingatlah akan masa yang lalu sesudah kamu menerima terang. Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu masih dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan demikian. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia ini kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia ini. Jadi kita dilengkapi untuk menjadi saksi. Kuasa dan anugerah. Roh Kudus turun ke atas murid-muridnya. Bahkan turun ke atas kita. Itu adalah suatu kuasa. Nah kuasa ini diikuti dengan anugerah. Kita sering meminta anugerah hanya glosolalia saja. Tetapi ada karunia lagi yang lebih penting. Menghadapi zaman akhir. Menyongsong kedatangan Kristus. Menanti kapan Yesus datang. Karunia iman. Ada berapa karunia? Dan karunia tidak ada batas. Kita mengenal buah roh. Damai, sukacita, segala macam. Tetapi kita minta juga karunia. Buah kita nyatakan. Tetapi untuk bisa menderita sebagai saksi Kristus itu suatu karunia. Karena dikatakan di dalam tulisan Petrus bahwa kalau kita bisa menderita karena Kristus itu karunia. Enggak semua orang dikasih karunia itu saudara. Saudara lihat tokoh-tokoh martir-martir. Mereka yang kemudian meninggal hanya mempertahankan nama Kristus. Itu karunia. Tapi orang takut tuh minta karunia itu. Maunya karunia yang enak. Kalau salah lihat bisa dilihat orang. Iman penting. Karunia bernubuat. Marifat. Hikmat. Bisa mempengaruhi orang lain. Tetapi karunia iman. Untuk bisa bertahan. Mempertahankan nama Kristus. Kita seringkali lupakan. Padahal itu yang terpenting. Kuasa. Dan gift dan anugerah. Itu yang kita perlukan saat ini. Apa yang kita hadapi dunia ini. Kita boleh berbicara dengan bahasa malaikat sekalipun. Tetapi kalau kita tidak menaruh iman. Semuanya sia-sia. Gitu. Kita perlu mempertahankan. Mintalah karunia itu. Yang memeteraikan kehidupan kita benar di hadapan Allah. Jadi dia yang akan kembali. Kita akan menyongsong kedatangan dia. Dengan mempertahankan iman kita. Aniaya boleh terjadi. Mungkin kita sudah kembali dulu sebelum dia datang. Bisa juga. Saya justru ngeri kalau ketemu Yesus datang kembali. Terus terang saudara. Karena diikuti dengan hal-hal. Ya syukur kalau kita sudah diangkat dulu. Kalau enggak. Kita bukan menjadi buah sulung. Buah susulan. Itu akan mengalami aniaya. Jadi supaya kita masuk sebagai buah sulung ini tadi. Kita perlu anugerah. Iman itu tadi. Kalau saudara penuh dengan kuasa Roh Kudus. Buahnya ternyata tetapi juga perlu minta anugerah itu.
Dan untuk mengetahui tafsiran yang nggak benar perlu satu anugerah aja, apa? Anugerah mengartikan jenis-jenis roh, the spirit of discerning. Itu yang di zaman akhir orang jangan minta, padahal itu perlu untuk menentukan ini benar nggak sih pendeta ini berbicara. Nah tanpa anugerah itu saudara nggak tahu, saudara terombang-ambing. Tapi satu hal, pada pagi hari ini kita merayakan kenaikan Yesus Kristus. Tetapi kita juga menantikan kedatangan Dia yang kembali. Dia yang akan kembali. Dan pada saat Dia kembali Dia akan melihat adakah iman di atas bumi ini. Siapkah kita? Pasti setelah ini ada doa menjelang Pentakosta 10 hari. Itulah saatnya saudara. Saudara memperbaharui hubunganmu dengan Allah. Meminta metra yang baru. Supaya imanmu teguh menyongsong kedatangan Dia. Kita akan dilengkapi dan kita sebagai saksi. Saksi di mana? Dimulai di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Tapi itu semua dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ujung bumi. Di rumah dulu, di lingkungan kita, gereja kita lokal, Samaria adalah lingkungan yang lebih luas di luar gereja lokal kita. Dan sampai ke ujung bumi. Itu yang Tuhan berikan kepada kita. Kita dibekali dengan kuasa dan untuk menjadi saksi Kristus. Saya akan tutup dengan satu kalimat. Kuasa Roh Kudus akan memberi kekuatan untuk bertahan dalam iman dan menjaga kewaspadaan spiritual. Jadi Dia yang akan kembali. Untuk menyongsong kedatangan Dia, kita perlu kuasa Roh Kudus untuk mempertahankan iman. Minta karunia. Menjaga kewaspadaan spiritual. Sekian firman Tuhan dan kita akan masuk ke dalam doa. Kita semua mau berdiri, saudara. Mari kita bersepakat minta Roh Kudus penuhi hidup kita. Ini adalah zaman akhir. Baik kita hidup serius di hadapan Tuhan. Roh Kudus yang manis, penuhilah hidup kami. Masing-masing berkata, Roh Kudus yang manis, penuhi aku. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, datang
kepada Tuhan. Ya Roh Kudus, aku perlu Engkau. Penuhi hidupku dengan Roh. Aku perlu Roh Kudus. Aku gak bisa berjalan tanpa-Mu. Penuhi aku ya Tuhan. Penuhi aku. Penuhi aku. Kami mengucap syukur untuk firman yang sudah kami dengar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau tidak membiarkan kami seorang diri. Dan kami tahu kami hidup saat ini adalah di zaman yang akhir. Tuhan, kami perlu kuasa-Mu yang meneguhkan hidup kami. Sehingga kami mampu Tuhan menghadapi segala hal. Dan iman kami tetap teguh di dalam Tuhan. Kami rindu ketika Engkau datang, Engkau mendapati iman kami tetap kokoh, tetap teguh. Karuniakan Tuhan kepada jemaat-Mu. Karuniakan Tuhan keteguhan iman itu kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jadikan kami alat-Mu yang melakukan firman Tuhan. Jadikan kami Tuhan pekerja-pekerja-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah ke atasku. Membangkitkan hidup kami.
Pendeta Roslin akan pimpin kita dalam doa. Bapa, terima kasih. Engkau Tuhan Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah berfirman. Tolonglah kami umat-Mu merespon firman-Mu. Biarlah fokus hidup kami adalah kerajaan Allah. Dan biarlah sungguh Roh Kudus menolong kami. Untuk kami hidup di dalam kewaspadaan. Hidup kami benar-benar dituntun oleh Roh Kudus. Karuniakan kepekaan roh bagi kami. Agar kami boleh taat kepada tuntunan-Mu ya Roh Kudus. Setiap hari kami dituntun oleh Roh Kudus. Setiap hari kami diarahkan untuk hidup kami fokus pada kerajaan Allah. Bapa, berkati seluruh sidang jemaat-Mu dan setiap umat-Mu yang bersama-sama kami hari ini beribadah. Biarlah kebenaran hari ini kami boleh terima dengan sukacita. Dan kami boleh melakukannya sungguh-sungguh di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah berjanji. Engkau akan datang kembali. Tolong kami ya Tuhan, menjadi umat-Mu yang menjaga hidup kami. Dan Roh Kudus itulah menjadi panutan hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkat-Mu atas kami hari ini luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas kebenaran-Mu. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Kita akan mempersiapkan diri untuk membawa persembahan. Saya undang pelayan persembahan. Kita bersama-sama akan menyerahkan kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk berkat-Mu. Kami rindu mempersembahkannya kepadamu. Kiranya Engkau menguduskan apa yang kami bawa di hadapan-Mu. Terimalah ya Tuhan. Dan kami mempersembahkannya dengan bersukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
saudara bangga dengan Tuhan Yesus? Amin. Yang bangga boleh lambaikan tangan. Katakan haleluya. Katakan kepada kiri kanan, Tuhan Yesus lu sembahyang buat engkau. Kita juga harus sembahyang juga ya. Berdoa supaya kita tetap kokoh di akhir zaman. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Biarlah segenap bumi mengenal nama Tuhan. Kerinduan Tuhan, tidak ada satupun yang binasa. Saya mengundang Pendeta David untuk menyampaikan doa berkat. Biarlah segenap bumi memuji nama-Mu. Biarlah segenap bangsa menyembah-Mu. Biarlah kemuliaan-Mu nyata selalu agar dunia mengenal-Mu. Biarlah segenap bumi memuji nama Tuhan. Biarlah segenap bangsa menyembah-Mu. Biarlah kemuliaan-Mu nyata selalu agar dunia mengenal-Mu. Agar dunia Tuhan, terima kasih Tuhan, di akhir ibadah kami pada pagi hari ini, kami menerima berkat dari-Mu Tuhan. Tapi sebelum itu Tuhan, kami ingin berdoa syafaat buat mereka-mereka yang selalu membutuhkan doa kami. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Gembala, Tuhan, Wakil Gembala dan semua keluarga yang ada di dalam naungan IRC ini Tuhan. Kau berkati mereka yang membantu, mereka pengerja, mereka yang melaksanakan tugas, baik dalam rangka liturgi maupun dalam tugas sehari-hari, tugas diakonia, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kau memberkati mereka, memimpin hidup mereka, menjaga kehidupan mereka, supaya mereka menjadi terang dan garam di tengah-tengah umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau tahu apa yang terjadi pada saat ini Tuhan. Kiranya Engkau berikan kami selalu pemimpin yang penuh hikmat dan takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk para pimpinan negara yang ada di tempat ini, supaya boleh melaksanakan tugas dengan penuh kesadaran bahwa mereka adalah mengabdi kepada rakyat dan juga mengabdi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga anak-anak-Mu yang ada hadir pada saat ini atau mereka yang berhalangan Tuhan, mungkin karena sakit, Engkau tilik mereka satu persatu. Mereka juga yang memerlukan bantuan-bantuan Tuhan, Engkau memenuhi keperluan mereka. Berkati mereka yang bekerja, baik sebagai pekerja, pegawai ataupun mereka sebagai profesional Tuhan. Kau tilik kehidupan mereka, Kau penuhin kebutuhan mereka, Kau menjaga kehidupan mereka sehingga mereka boleh bertahan sebagai warga kerajaan. Terima kasih Tuhan. Kau pakari kami semua dengan pakar berkat-Mu sehingga tidak ada kuasa yang boleh menjamah kehidupan kami semua. Dan akhirnya saudaraku sekalian, biarlah kita menerima daripada berkat Allah Bapa, kasih sayang pengorbanan daripada Yesus Kristus Putra yang tunggal, serta meterai daripada kuasa Roh Kudus, boleh ada bersama dengan kita pada hari ini sampai selama-lamanya. Dan kita menerima berkat ini hanya demi kemuliaan nama Yesus Kristus. Dan kita yang percaya berkata, amin. Selamat.
bertemu di ibadah hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.